Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Alfa Fauzan. Pada video kali ini saya akan melanjutkan project Flutter kita, yaitu UMB Toko. Yang dimana pada video sebelumnya kita udah belajar gimana cara untuk menambah sebuah produk, ya. Lalu sekarang sesuai dengan perkataan saya pada video sebelumnya, pada pertemuan selanjutnya atau pertemuan kali ini kita akan membahas atau membuat fungsi delete itu berfungsi dan juga ubah itu berfungsi. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus ke routes PHP-nya dulu, ya, pada API Toko, pada folder API Toko. Nah, di sini kita ubah alurnya itu. Jadi pada bagian ubah kita menggunakan post, ya, untuk mengubah produk yang sudah ada. Jadi yang ditambah ini sebelumnya tuh di komen, ya. Sebelumnya tuh di komen, tapi untuk pertemuan kali ini karena kita ingin membuat fungsi ubah itu bukan cuma ubah, ya, hapus juga itu berfungsi, maka ubah dan hapus ini kita yang sebelumnya di komen kita aktifkan. Oke, update pada routes udah. Terus ini hanya review, ya, produk model dan juga produk controller, ya. Reviewnya tuh di folder API Toko, tadi di produk model, ya, lalu di produk controller. Jadi ini cuma review doang, ada update-nya. Selanjutnya yang update itu adalah produk blog, ya, produk blog, API URL dan juga API Dart, ya. Ini kita akan melakukan untuk fungsi ubah terlebih dahulu. Oke, kita ke codingannya langsung. Yang UMB Toko yaitu di produk blog, ya. Nah, yang baru dari produk blog itu di bagian mana, yuk. Nah, ini bagian ini, di bagian update produk. Sekilas nggak ada perubahannya, ya, sama yang kemarin, tapi kalau kita bandingin sama folder pertemuan 11, ini saya bandingin, ya, sama folder pertemuan 11, controller produk. Nah, ini pertemuan 11, ini pertemuan 13 atau ini yang terbaru, ya. Kita ke produk blog. Nah, kalau untuk di bagian static up atau di bagian update produk, dia itu masih menggunakan print, ya. Perbedaannya itu kalau yang lama itu masih terdapat perintah print body yang digunakan untuk mencetak isi dari body. Kalau yang baru nih perintah printnya udah dihilangin. Lalu penghilangan pada JSON parsing. Pada codingan sebelumnya itu setelah mendapatkan respon dari HPI atau API, kode melakukan parsing JSON dengan var JSON obj, ya kan. Var JSON obj sama dengan JSON decode, itu yang ini, ya, dan mengembalikan nilai dari JSON obj data, lalu dan pengembalian nilai dari JSON obj lalu dihilangkan. Kode hanya melakukan request post dan langsung mengembalikan true. Jadi pada sebelumnya itu masih menggunakan var JSON obj ini. Kalau sesudahnya var obj ini sama responnya nih, pokoknya print
sama variabel ini dihilangkan. Begitu juga dengan JSON object yang data nih. Jadi fungsi yang sekarang tuh sudah diperbarui atau diupdate, semuanya dihilangkan, dan kode hanya melakukan request post dan langsung mengembalikan nilai true seperti itu. Lalu pada codingan sebelumnya juga nilai yang dikembalikan berdasarkan data yang diperoleh dari response API, yaitu JSON data nih. Nah, kalau setelah update nih, nilai yang dikembalikan selalu bernilai true tanpa memperhatikan respon dari HPI. Jadi perbedaan utamanya adalah penghilangan percetakan log, parsing respon JSON, dan perubahan cara pengembalian nilai dari respon HPI menjadi nilai true yang tetap. Oke, lanjut. Kita lanjut update file API URL, terus API Dart. API URL. Kalau API URL tuh dia cuma nambahin di bagian ini nih. Karena kita pengen fungsi ubah ini ada atau berfungsi, maka kita tambahin static constraint-nya itu ubah produk base URL pada bagian produk. Dan yang sebelumnya itu return base URL produk, lalu ID, dan belakangnya ada update-nya ini dihapus. Jadi cukup segini aja, sama kayak yang di bawahnya, supaya update produk ini jadi ketika kita memilih produk sesuai ID yang kita pilih, maka dia akan berfungsi, tidak seperti sebelumnya. Seperti ini ya, sebelumnya nih API URL. Nah, ini ada update-nya nih, kalau yang terbaru nggak ada. Lalu kalau di API Dart apa ya perubahannya? Kalau di API Dart tuh banyak ya. Oh iya, kalau di API Dart itu API Dart mana? Oh ini API Dart. Kalau ya di API Dart tuh nggak terlalu banyak sih, bahkan bisa dibilang cuma sedikit. Oh iya, cuma di bagian ini doang nih ya. Jadi ya nggak ada yang beda dari sebelumnya ya. Paling di update itu nanti di bagian kalau di bagian fungsi delete ya. Atau kita spill dulu, langsung aja deh. Kalau di bagian delete nanti tuh di update di bagian API Dart-nya itu di bagian ini nih. Nah, URI. Kalau sebelumnya kan di bagian delete nih nggak ada ya. Cuma coba deh. Final response sama dengan await http delete URL, nah itu nggak ada kelanjutannya. Nah, ini kan yang lain punya ya. Bagian post punya URI parse URL-nya, bagian get juga punya. Nah, cuma bagian delete doang yang nggak punya sebelumnya. Nah, pada bagian inilah bagian fungsi delete berpengaruh seperti itu untuk berfungsi. Jadi berpengaruh ya hal-hal seperti ini. Selanjutnya apa yang harus diupdate? Review kode file product view list. Jadi yang saya cuma review doang. Lalu update produk view Dart. Nah, perbedaan yang sangat banyak itu ada di bagian update produk view list, bukan detail view. Produk view atau di bagian formnya. Di bagian formnya ini banyak banget yang harus diubah. Produk view. Nah, kalau dilihat ini banyak banget yang diubah ya.
Yang pertama itu tuh produk view. Detail view. Sorry bukan ini coy, update kode file produk view. Kalau di produk view itu di bagian ini nih perbedaannya nih. Iya sorry di bagian, nah ini sebenarnya pada pertemuan sebelumnya udah di update juga sih untuk fungsi-fungsi yang seperti ini. Jadi paling di bagian importannya ya yang nambah tuh, di bagian importnya tuh nambah ada logout block, dart, terus user info, dan juga login view. Dan untuk lebih jelasnya di bagian yang di update ini kita bakal kasih penjelasannya, yang itu fungsi ini ya, button submit. Nah, pada bagian button submit, fungsi ini mengembalikan sebuah outline button dengan teks dari variabel tombol submit. Ketika tombol ini ditekan, maka fungsi berikut akan dieksekusi. Yaitu, maksudnya fungsi berikut itu adalah fungsi validasi form, yaitu var validate ya. Jadi jika validasi berhasil, kode di dalam blok if akan dieksekusi. Ini blok-blok yang ada di if ini akan dieksekusi, yang dimana terdapat is loading itu untuk mengecek apakah aplikasi sedang dalam status loading atau tidak. Lalu if which produk ini seperti yang pada video sebelumnya. Jadi ketika objek produk pada widget tidak null, maka aplikasi akan mengubah produk yang ada dengan memanggil fungsi ubah. Dan jika objek produk adalah null, maka aplikasi akan menambah produk baru dengan memanggil fungsi simpan. Lalu kita ke fungsi ubah nih. Nah, di fungsi ubah ini ada apa aja? Di fungsi ubah ini ada state, lalu is loading sama dengan true. Ini maksudnya apa? Mengatur state is loading menjadi true untuk menunjukkan bahwa aplikasi sedang dalam proses loading. Membuat objek produk baru, yaitu produk model ya, produk model. Terus update produk sama dengan produk model ID produk. Jadi pada ketika kita ingin mengubah itu, yang kita ubah tuh pada bagian kode produk, nama produk, dan harga produk. Untuk ID produk tuh nggak usah ya, kita nggak bisa mengubah ID produk. Jadi tetap ID produk, misal yang kita pengen kita ubah ini ID-nya nomor 2, ya udah tetap kita nggak bisa mengubah ID-nya. Yang kita bisa ubah adalah kode, nama, dan harga produk. Jadi itu yang update pada produk view. Lalu kita lanjut ke kita testingnya langsung aja ya, fungsi ubah sama fungsi delete, fungsi ubah sama fungsi hapus. Jadi nggak usah satu-satu. Lalu update kode file produk detail view dar. Coba ya, produk detail view. Nah, produk yang salah satu file yang diubahnya itu banyak, itu adalah produk detail view.
Salah satunya itu di bagian importnya ya. Di sini ini adalah punya teman saya di pertemuan 11. Di bagian produk detail view ini cuma 3 import doang, sedangkan ini ada 6 ya. Yaitu yang ditambah itu adalah produk view list, lalu warning dialog, dan juga produk blog. Nah, lalu perubahannya lagi ada di bagian tombol submit, yaitu delete ya. Jadi sebelumnya ini fungsi tombol submit belum ada, dan sekarang fungsi tombol submit ini udah berfungsi. Sebelumnya itu belum berfungsi dan sekarang udah berfungsi. Itu jadi banyak perubahan pada produk detail view ini. Lalu selanjutnya itu update seperti biasa, update produk blog dan juga API, sama yang seperti di atas ya kan. Kita cek produk blog. Nah, yang diubah tuh maksudnya apa nih? Yang diubah tuh ininya nih. Nah, kalau ini kan beda nih, ini yang lama ya, ini yang baru. Kalau produk blog yang lama nih sama yang baru nih, perbedaannya itu sebelumnya yang lama ini fungsi mengembalikan nilai berdasarkan data yang diterima dari respon API, sedangkan yang baru diupdate ini fungsi mengembalikan nilai true secara langsung tanpa memperhatikan data yang diterima dari respon HPI. Lalu penambahan debugging print statement, yang sebelumnya ini tidak ada penyataan print untuk debugging, dan untuk kode yang udah diupdate ini menambahkan penyataan print untuk mencetak URL HPI dan hasil JSON dari respon, membantu dalam debugging. Jadi seperti itu perbedaan dari produk blog untuk bagian delete ya. Ingat ya, ini static bagian update produk. Yang baru ini bagian yang lama, beda ya. Ini cuma diubahnya ringkas banget. Lalu ini bagian delete, begitu juga dengan yang lama. Oke, udah penjelasannya menurut saya udah lumayan detail ya. Nanti kalau bingung bisa ditanya aja di kolom komentar, atau mungkin lain pada video kedepannya saya akan memberikan file ini dalam berbentuk zip. Untuk sekarang belum, karena belum tuntas juga ini projectnya ya. Oke, untuk menjalankannya kita buka terminal, Neo Terminal. Lalu seperti biasa kita menggunakan disable web security, atau juga kita bisa menggunakan emulator. Di sini saya menggunakan browser untuk menjalankannya, yang dimana harus menonaktifkan atau disable web security pada browser Chrome yang kita gunakan ini. Enter, kita tunggu. Oh iya, lupa, ini kebiasaan nih, jangan lupa untuk dinyalakan XMPP-nya ya, Apache dan MySQL. Oke, kalau sudah maka kita tunggu. Nanti jangan lupa di reload dulu ya, karena tadi lupa nyalain di awal. Kalau nyalain di awal maka nggak harus di reload. Ini nunggu keluar dulu ya, nanti saya reload. Nah, ini reload. Nah, oke, kita masukkan email yang sudah terdaftar ya. Passwordnya kita login. Oke, kita udah masuk ya. Ini sebelumnya saya udah nyoba-nyoba bahwa ternyata fungsinya ini udah berhasil, top jarkotos lah pokoknya. Kita coba di bagian produk pertama ya. Kita edit dulu ya kan. Kita edit. Kode produknya adalah
4561. Lalu ininya kita ubah jadi lumpia basah. Harganya berapa ya, kita coba 5.000. Kita ubah dan terjadi perubahan. Yang tadinya belajar apa tuh tadi, belajar chia atau belajar apa, atau kita coba pada jahe kita ubah jadi cabe gitu kan. Ini tetap kode produknya jadi 1001. Ini cabe. Lalu ini kita ubah jadi 10.000 ya. Kita ubah. Nah, di sini jahe sudah nggak ada, terganti oleh cabai. Dan kita coba untuk bagian hapusnya apakah berfungsi. Tadi lumpia basah kita delete ya. Lumpia basah nggak ada, terus cabai juga kita coba delete. Cabai juga nggak ada. Jadi sekarang fungsi ubah dan delete sudah berfungsi. Mungkin cukup sampai sini aja ya untuk video kali ini. Video selanjutnya kita tunggu aja apa tugas atau tantangan selanjutnya dari dosen saya. Oke, cukup sampai sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.